Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Nuoho, mahasiswa Universitas Kairo Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawa materi dengan judul Praktik Perbankan Syariah Indonesia, Tantangan dan Peluang. Praktik Perbankan Syariah Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia berproses berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan. Nah, universalisme, ketidakjelasan, Mesir, perjudian, riba atau biasa disebut bunga, jalin ketidakadilan dan objek yang haram. Bank Syariah menjelaskan fungsi intermediasi keuangan dengan keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan. Nah, sejarah perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992, sistem perbankan nasional, kemudian memperkenalkan dua banking system, di mana lembaga perbankan dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau tanpa bunga. Nah, tantangan perbankan syariah di Indonesia. Meskipun memiliki potensi besar, perbankan syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama, kurangnya pemahaman dan pengetahuan. Banyak masyarakat masih kurang familiar dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan produk-produk keuangan syariah. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Keterbatasan tenaga ahli yang terlatih dalam prinsip-prinsip syariah, serta keterbatasan dalam teknologi dan prinsip dan sistem informasi. Yang ketiga, regulasi dan standar yang belum sepenuhnya matang. Ketidakpastian dalam regulasi dan menghambat pertumbuhan industri dan menimbulkan risiko bagi investor. Yang keempat, persaingan dengan sistem keuangan konvensional. Sistem keuangan konvensional sudah sangat matang dan memiliki pangsa pasar yang besar. Yang kelima, market share yang masih rendah. Pangsa pasar perbankan syariah terhadap perbankan nasional masih kecil. Pada Agustus tahun 2024, pangsa pasar perbankan syariah berada di level 7,33%. Nah, yang keenam, inflasi dan digitalisasi industri perbankan syariah harus mampu mengambil langkah adaptif untuk memenuhi ekspektasi nasabah dan layanan produk yang cepat, mudah, murah, dan aman. Yang ketujuh, kewajiban spin-off unit usaha syariah atau UUS yang akan melakukan spin-off perlu menyiapkan strategi dan aksi korporasi untuk kepentingan tersebut. Keperpihakan pada UMKM, porsi pembiayaan pada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM masih perlu diingatkan. Peluang perbankan syariah di Indonesia. Meskipun menghadapi tantangan, perbankan syariah di Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang. Nah, yang pertama, populasi Muslim terbesar. Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, yang merupakan potensi besar yang sangat besar. Yang kedua, dukungan pemerintah. Nah, pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat dan menunjukkan industri keuangan syariah. Yang ketiga, strategi dengan industri halal.
Nah, potensi untuk strategi dengan ekosistem industri produk halal harus ditingkatkan melalui penciptaan produk dan layanan yang dibutuhkan. Nah, yang keempat, perkembangan dana sosial syariah. Perkembangan syariah dapat menimbulkan pengelola dana keuangan syariah berupa zakat, wakaf, infak, sedekah, termasuk dalam dorongan pengumpulan cash kafling sukuk atau CWLS. Yang kelima, perkembangan aset yang signifikan. Sektor perbankan syariah telah melalui tahun 2024 dengan baik. Dengan prospek aset perbankan syariah global mencapai 2.580 miliar dolar, naik sebesar 8,82% secara tahunan. Yang keenam, transformasi digital. Digitalisasi layanan menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya asing perbankan syariah. Nah, yang ketujuh, pertumbuhan positif. OJK optimis pertumbuhan perbankan syariah masih akan positif baik dari sisi peningkatan aset maupun himpunan dana maupun penyaluran pembiayaan sepanjang 2025 dengan memanfaatkan peluang ini dengan mengatasi tantangan yang ada. Perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Praktik perbankan syariah di Indonesia memiliki tantangan sekaligus peluang yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan lebih lanjut. Tantangan meliputi pasang pasar yang masih kecil, inovasi digitalisasi, kewajiban spin-off unit usaha syariah, dan keperpihakan pada usaha mikro. Sementara itu, peluang adalah potensi besar Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di Indonesia untuk menjadi pusat keuangan syariah global. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai tantangan dengan peluang perbankan syariah di Indonesia. Tantangan perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama, pangsa pasar yang relatif atau kecil. Meskipun Indonesia memiliki populasi muslim yang besar, pangsa pasar perbankan syariah masih rendah. Data menunjukkan bahwa perbankan syariah hanya menggenggam sebagian kecil dari keseluruhan industri perbankan di Indonesia. Pada tahun 2023, pangsa pasar perbankan syariah baru mencapai 10,94% dari total industri perbankan nasional. Yang kedua, inovasi dan digital. Industri perbankan syariah harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap inovasi dan digitalisasi dalam model bisnis keuangan. Tuntutan nasabah terhadap layanan yang cepat, mudah, murah, dan aman menjadi tantangan tersendiri. Yang ketiga, kewajiban spin-off unit usaha syariah atau UUS. Adanya kewajiban spin-off bagi unit usaha syariah, UUS melakukan strategi dan aksi korporasi yang matang. UUS yang sudah siap harus didorong dan dibantu dalam proses spin-off, sementara induk UUS yang ingin melakukan inovasi penuh menjadi bank syariah juga perlu didukung. Yang keempat, literasi keuangan yang rendah.
tingkat literasi keuangan yang masih rendah di kalangan masyarakat menjadi simpanan dalam mengembangkan perbankan syariah. Survei OJK pada tahun 2022 menunjukkan bahwa inklusi perbankan syariah masih di angka yang jauh tertinggal dibandingkan cadangan inklusi dan literasi perbankan secara umum. Nah, peluang perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama, potensi pasar yang besar. Indonesia sebagai negara yang populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang pasar yang sangat besar untuk berkembang. Hal ini menjadi modal utama untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global. Yang kedua, dukungan regulasi pemerintah dan otoritas jasa keuangan OJK untuk memberikan dukungan regulasi untuk memperkuat kerangka hukum industri keuangan syariah. Undang-undang dan peraturan terkait perbankan syariah terus disempurnakan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan industri. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Keuangan syariah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan prinsip bagi hasil dan investasi pada sektor-sektor halal. Perbankan syariah dapat mendukung perbankan usaha kecil dan menengah UKM serta sektor real yang berkelanjutan. Yang keempat, transformasi digital. Pemanfaat teknologi digital, syariah dan Islami, open banking terbuka peluang besar untuk meningkatkan efisiensi transformasi layanan dari jangkauan memang masyarakat yang belum melayani lebih perbankan konvensional. Strategi perbankan syariah. Untuk mengatasi tantangan pemanfaat peluang yang ada, perbankan syariah di Indonesia peluang mengadaptasi beberapa strategi kecil, meningkatkan literasi yang inklusi keuangan syariah, signifikasikan ekuasi dan literasi produk layanan masyarakat yang luas. Pengembangan produk dan layanan inovatif, penciptakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern yang memanfaatkan teknologi digital. Penguatan modal dan daya saing, mengingatkan modal dan efisien operasional agar dapat bersaing dengan bank konvensional. Kalau kolaborasi dan sinergi, pembangunan kinerja sama yang kuat antara pemerintah, regulator, peluang industri yang masyarakat untuk menciptakan ekosistem keuangan syariah yang kondusif. Dengan strategi yang cepat, perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk tumbuh dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Demikianlah pembahasan materi mengenai praktik perbankan syariah di Indonesia. Tantangan dan peluang. Semoga materi ini dapat menambah wawasan tentang pentingnya sistem keuangan yang adil, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai dalam Islam.
Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.